Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Ini adalah subbagian dari bab 2 elastisitas dan kumhok, materi fisika kelas 11 semester 1. Tujuan dari mempelajari pokok bahasan ini, setelah melakukan proses belajar mengajar, kalian diharapkan mampu, yang pertama, mengidentifikasi benda-benda elastis dan plastis. Yang kedua, menjelaskan karakteristik benda elastis dan plastis. Dan yang terakhir, memahami konsep modulus yang atau modulus elastisitas. Pernahkah kalian melihat dan melewati jalan berlubang seperti ini dengan berkendara? Saat kita berkendara, entah itu naik sepeda motor atau naik mobil, pasti kita pernah mengalami melewati jalan berlubang atau setidaknya gundukan seperti polisi tidur. Saat melewatinya, kendaraan akan sedikit berguncang karena pengaruh kondisi jalan yang tidak rata tersebut. Oleh karena itu, setiap kendaraan yang diproduksi selalu memiliki alat peredam untuk mengatasi setiap goncangan yang terjadi. Alat peredam ini selanjutnya disebut dengan shock absorber. Prinsip kerja alat ini yaitu dengan menyerap setiap goncangan atau getaran yang terjadi, kemudian mengubahnya ke dalam suatu gerakan yang elastis. Kalau kita lihat secara saksama, alat peredam ini berbentuk seperti pegas ya. Jadi hal inilah yang menyebabkan sifatnya menjadi elastis. By the way, elastis itu apa ya? Oke, kita akan membahas elastisitas, tetapi sebelum itu, kita akan melakukan eksperimen bersama-sama terlebih dahulu. Sebelum melakukan eksperimen ini, terlebih dahulu saya minta nih kalian menyiapkan dua bahan ini. Yang pertama, ada plastisin, dan yang kedua, karet gelang. Oh ya, plastisin bisa kalian ganti dengan adonan roti, adonan donat contohnya, ambil sedikit aja. Oke, kembali ke eksperimen kita. Jika dua bahan tadi sudah kita temukan, sekarang coba kita lakukan langkah-langkah berikut. Kedua benda, baik karet maupun plastisin, kita tarik dengan gaya yang kira-kira sama besar. Kemudian kita cek apa yang terjadi setelah gaya tarik yang kita berikan dihilangkan. Oke, dari eksperimen bisa kita lihat karet gelang setelah diberi gaya, kemudian gaya tariknya kita lepaskan, ternyata karet kembali ke bentuk semula. Sementara plastisin setelah diberikan gaya dan gaya tarik itu kita hilangkan, ternyata plastisin tidak kembali ke bentuk semula. Plastisin akan berubah menjadi bentuk yang baru, dalam hal ini menjadi lebih panjang. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Oke, kita masuk ke session pembahasan. Pada dasarnya, semua benda yang ada di bumi ini dapat mengalami perubahan bentuk atau deformasi jika diberikan sejumlah gaya. Seperti eksperimen yang sudah kita lakukan tadi. Benda dapat berubah ke bentuk yang baru atau kembali ke bentuk asalnya setelah gaya yang diberikan dihilangkan, dengan catatan gaya tersebut tidak terlalu besar atau tidak melampaui batas elastisitas benda tersebut. Jika gaya yang kita berikan sudah melewati batas toleransi dari suatu benda untuk meregang, maka benda tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula, walaupun benda tersebut termasuk benda elastis. Nah, kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang kita berikan kita hilangkan disebut dengan elastisitas. Atau dapat dikatakan juga benda tersebut memiliki sifat elastis. Contoh benda elastis yaitu karet gelang dan pegas. Nah, jika benda memiliki sifat ketika gaya yang diberikan dihilangkan dan benda tidak dapat kembali ke bentuk asalnya, maka dapat dikatakan benda tersebut memiliki sifat plastis. Jadi, lawan kata elastis adalah plastis. Contoh benda plastis yaitu plastisin dan permen karet. Nah, sekarang coba kalian identifikasi 3 contoh benda elastis dan plastis yang ada di sekitarmu. Jawaban kalian bisa kalian tulis di kolom komentar.
Setiap benda yang memiliki sifat elastis pasti juga memiliki sifat plastis. Nah, penjelasan tadi dapat diilustrasikan dengan grafik hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan pertambahan panjangnya. Oke, kita lihat grafiknya. Dari grafik dapat terlihat, dari titik O ke titik A, garisnya lurus. Hal ini menandakan bahwa gaya F sebanding dengan pertambahan panjang. Nah, jika gaya diperbesar lagi sampai melewati titik A, ternyata garisnya tidak lurus lagi. Hal ini menandakan bahwa batas elastisitas pegas sudah terlampaui, tetapi pegas masih bisa kembali ke bentuk awalnya. Daerah ini disebut daerah elastis. Dan jika gaya diperbesar lagi sampai melewati titik B, maka pegas sudah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Daerah ini disebut dengan daerah plastis. Dan jika gaya diperbesar lagi sampai melewati titik C, maka pegas akan patah. Daerah ini atau titik ini disebut dengan titik patah. Berbicara mengenai gaya yang banyak kita bahas tadi, ternyata gaya inilah yang menyebabkan perubahan bentuk pada benda. Gaya ini sebanding dengan suatu besaran yang selanjutnya kita sebut dengan tegangan atau stres. Tegangan atau stres ini diberi lambang sigma dengan satuan Newton per meter persegi. Secara definisi, tegangan adalah gaya per satuan luas permukaan bidang. Secara matematis dapat dirumuskan dengan sigma sama dengan F dibagi A, di mana F adalah gaya dalam satuan Newton dan A adalah luas permukaan benda dalam satuan meter persegi. Sementara itu, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut dengan regangan atau strain. Regangan ini diberi simbol E kecil, tidak memiliki satuan ya. Secara matematis dapat dirumuskan dengan E sama dengan delta L per L0. Di mana delta L adalah pertambahan panjang benda dalam satuan meter, sementara L0 adalah panjang awalnya, satuannya sama, meter. Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dan regangan pada suatu benda disebut dengan modulus Young atau modulus elastisitas, diberi simbol Y besar. Satuan modulus elastisitas ini sama dengan tegangan, yaitu Newton per meter persegi. Secara matematis, modulus Young dapat dirumuskan dengan sigma per E. Jika sigma dan E kita ubah ke dalam rumusnya masing-masing, hasilnya akan menjadi F per A per delta L per L0. L0-nya bisa kita naikkan dan kita kalikan dengan F, sementara A kita turunkan dan kita kalikan dengan delta L, maka persamaan modulus Young akan menjadi Y sama dengan F dikali L0 dibagi A dikali delta L. Untuk contoh soal pada pokok bahasan ini akan kita bahas di next video. So, jangan sampai ketinggalan. Sampai di sini video kali ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang lagi belajar online. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, fokus untuk belajar. See you next video.